Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmudul mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengawali apa yang saya sampaikan dalam khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan saya kembali untuk mengajak, mengingatkan, berwasiat, menyampaikan nasihat, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah menjalankan ketaatan, konsisten melakukan kewajiban-kewajiban, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentaati sabda-sabda Rasulnya, maka fa insyaallah hidup kita dijamin bahagia mulai di dunia hingga di akhirat kelak. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketakwaan yang kita lakukan adalah semata-mata sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang masih berkenan melimpahkan genangan rahmatnya, curahan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, terutama nikmat yang sedang kita rasakan nuansanya saat ini, yakni nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, melalui mimbar yang mulia ini saya sampaikan, kemerdekaan bukan segala-galanya, tapi tanpa kemerdekaan segalanya tidak ada artinya. Mengapa demikian? Dengan nikmat kemerdekaan kita merasakan nikmatnya ibadah. Dengan nikmat kemerdekaan kita merasakan nyamannya beraktivitas dan bekerja. Sebaliknya, ketika sebuah bangsa, sebuah negara tanpa kemerdekaan masih ada dalam penjajahan, tidur pun tak nyenyak, makan pun tak enak, siang dan malam selalu memikirkan keselamatan dirinya, istrinya, dan anak. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu kemerdekaan yang sudah 78 tahun lamanya ini harus kita syukuri dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kepadanya, insya Allah negara kita akan semakin aman, semakin makmur, semakin sentausa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi sebaliknya, ketika engkau mengkufri nikmat yang aku berikan, ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, di samping kemerdekaan itu semata-mata adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Kita harus ingat bahwa kemerdekaan tidak kita dapatkan begitu saja. Kemerdekaan sudah ditebus dengan tetesan air mata, tetesan keringat, tetesan darah. Ribuan nyawa manusia harus hilang dari jasadnya. Banyak ratusan bahkan mungkin ribuan anak yang menjadi yatim karena ditinggal ayahnya. Banyak wanita-wanita yang menjadi janda ketika ditinggal mati suaminya. Pengorbanan, perjuangan para pahlawan tidak mungkin kita lupakan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penerus bangsa, anak-anak bangsa harus pandai berterima kasih kepada para pahlawannya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, berarti dia belum bisa dikatakan bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan bangsa, apa yang harus kita lakukan? Berdoa untuk mereka tentunya. Ini sudah pasti kita lakukan. Ada usaha-usaha yang lain yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah semangat untuk membangun bangsa ini agar semakin maju, terus melaju menuju Indonesia maju. Belajar ilmu setinggi-tingginya, gapai cita-cita setinggi langit, berikan manfaat untuk bangsa ini dengan cara belajar, bersekolah, mengaji, agar kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang tidak mudah untuk dibodohi. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu punya keyakinan negara itu akan mulia, negara itu tidak akan dijajah oleh penjajah kalau warga negaranya itu cerdas, berilmu. Maka sudah seharusnya anak-anak bangsa ini menjadi orang-orang yang berilmu dan beradab, agar tidak menjadi manusia-manusia yang terjajah. Oleh karena itu hadirin, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ketika mengaji, ketika mondok, bersekolah di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram 6 tahun lamanya, beliau pernah bergandengan tangan dengan pelajar-pelajar dari negara-negara lain. Mereka bergandengan tangan berdiri di depan multazam, bersumpah, berjanji bersama-sama akan kembali ke tanah airnya untuk mengentaskan kebodohan, mengajarkan kepada anak-anak bangsa agar menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang tidak mudah dibodohi oleh para penjajah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bukankah di dalam Al-Quran sudah dikatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam, hormatlah kepada Nabi Adam, maka mereka bersujud menghormat Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba, yang membangkang, wastakbar, dan sombong akan penciptaannya, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Pertanyaannya,
mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada malaikat yang diciptakan dari unsur cahaya menghormat kepada Nabi Adam yang secara zat diciptakan dari tanah yang lebih rendah daripada unsur cahaya. Apa yang menyebabkan hal itu? Jawabannya adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha, karena Allah sudah membekali Nabi Adam dengan ilmu, sehingga meskipun ia diciptakan dari zat yang mungkin lebih rendah daripada unsur cahaya, tetapi karena ilmunya ia harus dihormati oleh para malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari zat yang lebih utama. Hanya iblis yang tidak mau menghormati orang yang berilmu. Ia membangkang, wastakbar, dan sombong karena penciptaannya. Iblis membangkang di hadapan Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak akan sujud hormat kepada Adam karena aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Api jelas lebih mulia daripada tanah. Seperti itulah jawaban iblis laknatullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagai closing apa yang saya sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini, as-syarafu bil ilmi wal adab la bin nasab. Kemuliaan seseorang ditentukan karena ilmu dan adabnya, bukan ditentukan karena nasabnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, mari bersama-sama jaga persatuan, jaga kekompakan, jaga kerukunan, hindari perpecahan, hindari permusuhan. Kita belajar bersama-sama, kita bangun bangsa ini, kita bangun negara ini dengan hadirnya anak-anak cucu kita yang cerdas, yang tidak mudah dibodohi oleh para penjajah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa yahdiyana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqatu was sa'at. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa hafidhu ala ta'at wa khuduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum
ya ilahana ya rabbal alamin.